Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini Ahad 16 Agustus 2020 bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1441 Hijriah. Saya Anang Rigza Masyhadi atas nama seluruh keluarga besar Pondok Modern Tazaka Bandar Batang, Jawa Tengah ingin menyampaikan tahniah dan ucapan kesyukuran memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Hari-hari ini bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air gegap gempita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Perayaan yang mestinya diekspresikan dengan rasa bahagia dan syukur yang mendalam kepada Allah yang Maha Kuasa, bukan dengan hura-hura dan pesta pora. Petikan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Butir kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak saja mencerminkan visi kebangsaan yang jauh, namun juga menunjukkan kesadaran ketuhanan yang kuat pada diri para pendiri republik ini. Mereka menuangkan rasa syukurnya yang mendalam pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka, para pendiri republik ini, adalah orang-orang yang sangat religius. Sejak awal, negeri ini didesain menjadi negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama. Maka, segala upaya yang dapat menjauhkan bangsa ini dari Allah yang Maha Kuasa adalah tindakan menyimpang dan ahistoris. Dengan kata lain, religiusitas dan nasionalisme tak dapat dipisahkan. Para pejuang dan pendiri republik ini telah menyontohkannya sejak dulu. Para ulama dan kiai pesantren ketika berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah, bukankah itu bentuk nasionalisme? Pertempuran-pertempuran melawan penjajah, bukankah itu jihad fisabilillah? Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad. Isinya menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain bagi setiap muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan penjajah. Setelah resolusi, para kiai membentuk barisan pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Haji Masykur. Lahir pula tentara Hizbullah. 2 minggu setelah resolusi jihad tersebut, terjadilah pertempuran 10 November 1945 yang sangat fenomenal itu. Dalam kurun 1943-1945, hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar guna merengkuh kemerdekaan tanah air. Dari sekian banyak laskar, Laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan yang paling tersohor kala itu. Mereka berjihad fisabilillah. Ya, jihad. Jihad dalam bingkai nasionalisme. Penjajah menyebut mereka pemberontak. Kita menyebutnya pahlawan kemerdekaan. Yang pro penjajah menyebut mereka yang cinta tanah air sebagai pemberontak. Sedangkan yang pro rakyat menyebut mereka sebagai pejuang. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para kiai pesantren bersama para santrinya memahami nasionalisme bagian dari ajaran agamanya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman.
Demikianlah yang digaungkan terus-menerus oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan itulah doktrin yang ditanamkan kepada para santri hingga hari ini di semua pesantren di tanah air. Jadi, semakin religius, maka akan semakin nasionalis. Jika para ulama dan kiai pesantren yang religius itu tidak nasionalis, mana mungkin mereka mau memimpin gerakan perlawanan terhadap penjajah? Yang tidak nasionalis pasti kala itu akan menjadi kaki tangan penjajah untuk menjajah bangsanya sendiri. Jika mereka tidak punya nasionalisme dan tidak memiliki sifat patriotisme yang kuat, mungkin lain cerita NKRI kita hari ini. Lihat pula deretan nama-nama pahlawan kemerdekaan RI, sebagian besar dari kalangan ulama, kiai pesantren, dan orang-orang yang religius. Untuk menyebut beberapa saja misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kahar Muzakir, Muhammad Nasir, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, Cut Mutia, Jenderal Sudirman, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Bahkan Kiai Haji Mas Mansur menjadi tokoh 4 serangkai bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ki Bagus Hadi Kusumo didukung Kahar Muzakir dan Kasman Singodimedjo menjadi penentu konsensus nasional penetapan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi dasar, sekaligus dalamnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Maka jika hari ini masih ada orang-orang yang sibuk mempertentangkan antara religiositas dan nasionalisme, Islamis dan nasionalis, apalagi menghadap-hadapkan Islam dan Pancasila, itu menjadi bukti bahwa orang-orang itu tidak memahami sejarah bangsa ini dengan baik atau memang tidak mau paham. Maka setiap upaya menjauhkan umat Islam dari peran-peran kenegaraan dan kebangsaan adalah bentuk pengkhianatan yang nyata. Justru bangsa ini harus berterima kasih karena umat Islam menjadi penopang utama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan atas kebesaran hatinya menerima Pancasila sebagai dasar negara, sebagai common platform bersama. Dan kini kita telah menjadi satu kesatuan di dalam NKRI yang berbineka tunggal ika dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan bernegara dan berbangsa. Bangsa Indonesia yang religius ini harus terus meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, agar Allah selalu menurunkan berkahnya dari langit dan bumi. Jangan sampai bangsa ini terjerumus pada sikap mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran, dan termasuk mengkhianati keikhlasan perjuangan para pahlawan itu, sehingga nanti murka Allah yang akan menimpa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 96. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia sejak awal menyatakan diri anti penjajahan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan yang dimaksud tentu bukan sekedar kemerdekaan secara fisik, bahwa penjajah telah pergi, akan tetapi lebih dari itu, kemerdekaan dalam arti substansial. Merdeka dari mental terjajah, berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara sosial dan budaya.
Sudahkah kedaulatan itu kita dapatkan setelah 75 tahun merdeka? Pertanyaan ini yang harus terus didengungkan sebagai bagian dari introspeksi semua komponen bangsa dalam membawa bangsanya agar tidak menyimpang dari tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya. Salah satu buah kemerdekaan adalah kemajuan yang meliputi keamanan, kesejahteraan, dan kesentausaan. Memang, dibanding negara-negara maju lainnya di dunia, tentu saja Indonesia usianya belumlah seberapa. Tetapi ada pula negara-negara yang usia kemerdekaannya belumlah setua Indonesia. Mereka merdeka setelah Indonesia merdeka, tapi kini telah menapaki sebagai negara maju. Artinya, capaian kemajuan suatu bangsa, suatu negara bukanlah semata didasarkan atas usia kemerdekaannya, namun lebih pada kesadaran bangsanya untuk bekerja keras dan bersatu padu mewujudkan impian bersama sebagai sebuah bangsa. Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Secara geografis, bentangan dari Sabang sampai Merauke, NKRI kita itu sama saja atau bahkan lebih besar daripada bentangan dari Kairo di Mesir dan London di Inggris. Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Secara geografis, bentangan dari Sabang sampai Merauke, Nusantara kita, NKRI kita, itu sama dengan bentangan dari kurang lebih Kairo di Mesir dan London di Inggris. Itulah Indonesia. Secara demografis, jumlah penduduk kita ini lebih dari 250 juta penduduk. Itu artinya sama dengan atau lebih besar dari penduduk kurang lebih 20-an negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah. Secara sumber daya alam, tidak perlu lagi diragukan. Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, baik di daratan maupun di lautan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kekayaan alam kepada bumi pertiwi ini. Sudah tak terhitung lagi berapa kekayaan alam Indonesia yang diangkut ke luar negeri selama ratusan tahun oleh penjajah. Secara sumber daya manusia pun, sesungguhnya bangsa ini tidaklah kalah dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Banyak putra-putri terbaik bangsa ini yang pemikiran, karya-karyanya, dan wibawanya diakui di tingkat dunia. Saya sebut misalnya Habibie, satu dari sekian banyak putra-putri terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Habibie, reputasinya di dunia kedirgantaraan, di dunia internasional, tak kalah, bahkan tak lagi diragukan oleh siapapun. Teori-teori Habibie, temuan-temuan Habibie bahkan dipakai dan diterapkan di dunia industri penerbangan dan pabrik-pabrik pesawat terbang terkemuka di dunia. Kita harus yakin bahwa dengan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang telah dikaruniakan kepada bangsa ini, mestinya dapat mengantarkan bangsa ini menuju bangsa yang maju. Kuncinya adalah bersyukur, yaitu memanfaatkan semua potensi itu dengan cara yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk memajukan dan memakmurkan negeri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebangsa dan setanah air, maka dari itu, kesyukuran kemerdekaan Republik Indonesia ini harus menjadi momentum untuk terus memajukan negeri dengan cara memberdayakan seluruh potensi bangsa dan mensinergikannya menjadi karya besar untuk sebanyak mungkin kesejahteraan negeri. Bukan saatnya lagi bangsa ini terjebak pada pertikaian-pertikaian kecil yang terus-menerus dan melelahkan. Apalagi bertikai mempertentangkan Islam dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan pilar-pilar kebangsaan lain yang telah menjadi common platform sejak awal. Para pendiri republik ini telah berjuang dengan jiwa raganya menyatukan semua perbedaan itu dalam bingkai NKRI
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dasar bernegara dan berbangsa. Janganlah kita hari ini sebagai generasi penerus yang mewarisi negeri ini justru memecah belahnya kembali atau membuat masyarakat di terkotak-kotak atas dasar afiliasi agama, golongan, suku, ras, bahasa, warna kulit, apalagi mengkotak-kotakkannya berdasarkan perbedaan afiliasi partai politik. Janganlah kita mengkhianati perjuangan para pendiri republik ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu ketika itu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran 103. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, semua silanya adalah cerminan ajaran-ajaran prinsip dalam Islam. Ketuhanan yang Maha Esa adalah manifestasi tauhid. Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada musyawarah, dan ada keadilan. Semua itu adalah tema-tema esensial dan fundamental dalam ajaran Islam. Jadi, umat Islam tidak mungkin akan mengganti Pancasila, karena bagaimana mungkin seorang Muslim akan menentang ajaran tauhid? Tidak mungkin orang Islam anti ajaran kemanusiaan, apalagi anti persatuan. Ayatnya jelas. Apalagi umat Islam anti musyawarah, wa syawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Apalagi anti keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Bagaimana mungkin kita akan merusak apa yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu? Apalagi bagi dunia pesantren. Sangat tidak mungkin ada pikiran akan mengganti Pancasila, karena dalam tradisi pesantren tidak mungkin santri berani merusak dan menghilangkan apa yang telah dirumuskan dan dikonsensuskan oleh para kiainya terdahulu. Jangan ragukan kesetiaan umat Islam, apalagi pesantren, terhadap NKRI dan Pancasila. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, menghadap-hadapkan umat Islam dengan NKRI dan Pancasila sama saja mengintimidasi umat. Suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita ke depan. Saatnya kita mengakhiri pertikaian-pertikaian horizontal yang tidak produktif antar sesama bangsa, antar sesama umat beragama. Maka khususnya kepada umat Islam, mari rapatkan sawu sufufakum, saling bekerja sama secara mutualistis dan produktif, dan bersama-sama menjadi kekuatan yang akan membentengi kesatuan dan persatuan negeri dan sekaligus menjadi kontributor utama kemajuannya. Kemajuan Indonesia tanpa umat Islam, apa artinya? Kemajuan Indonesia tanpa umat Islam, lalu untuk siapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah, tolong menolonglah, berkolaborasilah dalam hal mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong, bekerjasama dan berkolaborasi dalam berbuat dosa dan permusuhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terakhir saya ingin kutipkan sebuah pepatah Arab
yang saya kira sangat baik untuk dihadirkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Man lam yakum bi adai wajibihi nahwa dinihi wa watanihi hadaran minat ta'bi awil mauti falaysa bi ahlin an ya'isha fihi li'anna al-mauta atin la budda minhu walakinna an-nafsa syarifata la tamut. Barang siapa tidak menunaikan kewajibannya terhadap agama dan tanah airnya karena takut lelah atau takut mati, maka sesungguhnya ia tidak berhak hidup di dalamnya. Sebab kematian itu sesuatu yang pasti datang, sedangkan jiwa yang mulia adalah jiwa yang sejatinya tidak akan pernah mati. Para syuhada, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah gugur, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Jangan kau kira bahwa para ulama, para syuhada, para pejuang kemerdekaan yang telah gugur itu mereka mati. Mereka hakikatnya adalah hidup. Jiwa mereka, semangat mereka hidup terus hingga hari ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau katakan mereka yang terbunuh, mereka yang mati sebagai syahid fisabilillah itu mati. Mereka adalah hidup, hanya saja engkau tidak pernah menyadarinya. Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-75. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada bangsa ini, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia maju, Indonesia yang bermartabat. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.